Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia adalah salah satu agama yang berkembang pesat di Indonesia. Proses masuknya Islam ke Nusantara berlangsung secara damai dan berangsur-angsur, dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam di Indonesia tidak hanya melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui dakwah, perkawinan, pendidikan, dan hubungan kebudayaan. 1. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, India, dan Cina memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Yang kedua, jalur dakwah. Para ulama dan mubalik datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka mendirikan pesantren dan pusat-pusat pendidikan Islam yang menjadi basis penyebaran agama Islam ini. Yang ketiga, jalur perkawinan. Para pedagang Muslim menikah dengan penduduk lokal. Melalui perkawinan ini, Islam mulai dianut oleh masyarakat setempat. Yang keempat, jalur hubungan kebudayaan. Kebudayaan Islam menyebar melalui seni, sastra, dan tradisi lisan. Contohnya, cerita-cerita dalam bentuk hikayat dan syair yang mengandung nilai-nilai Islam. 2. Peran kerajaan-kerajaan Islam. Beberapa kerajaan Islam berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri di Aceh pada abad ke-13. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Sumatera. Kerajaan Demak, berdiri pada awal abad ke-16 di Jawa. Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raja-raja Demak berperan aktif dalam penyebaran Islam ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Maluku. Kesultanan Mataram berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada abad ke-17. 1. Sultan Malik Al-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang didirikan sekitar abad ke-13. 2. Raden Patah, Kerajaan Demak. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada awal abad ke-16. 3. Sultan Baabullah, Kesultanan Ternate. Sultan Baabullah adalah salah satu raja besar Kesultanan Ternate di Maluku, memerintah pada paruh kedua abad ke-16. 4. Sultan Agung, Kesultanan Mataram. Sultan Agung adalah raja terkenal dari Kesultanan Mataram yang memerintah pada abad ke-17. 3. Proses asimilasi dan islamisasi. 1. Asimilasi budaya dalam islamisasi. Asimilasi budaya adalah salah satu faktor penting dalam proses islamisasi di Indonesia. Alih-alih menyingkirkan atau menentang kebudayaan lokal, para penyebar Islam berusaha menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kebiasaan dan tradisi yang telah lama ada di Nusantara. Berikut beberapa bentuk asimilasi budaya. 1. Tradisi Selamatan. Selamatan adalah acara syukuran atau doa bersama yang sudah ada sejak sebelum Islam datang. Tradisi ini kemungkinan diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, di mana doa dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran disertakan sebagai bentuk syukur kepada Allah. 2. Ziarah kubur. Kebiasaan ziarah atau mengunjungi makam leluhur juga diadaptasi ke dalam Islam. Islam di Nusantara menganggap ziarah sebagai salah satu bentuk penghormatan sekaligus pengingat bagi hidup bahwa kematian akan datang kepada semua manusia. 3. Pertunjukan seni dan sastra. Seni wayang, tembang, dan syair-syair Jawa juga mengalami perubahan dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita dan pesannya. Pertunjukan ini digunakan sebagai media dakwah yang membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang sangat menghargai budaya mereka.
2. Peran Wali Songo dalam proses Islamisasi. Wali Songo adalah 9 tokoh ulama berpengaruh yang memainkan peran utama dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka memiliki pendekatan unik dan penuh bijaksana dalam mengislamkan masyarakat Jawa melalui cara yang harmonis dan sesuai dengan budaya lokal. Berikut adalah para wali Songo beserta peran mereka. 1. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah wali pertama yang tiba di Jawa Barat, Jawa. 2. Sunan Ampel Raden Rahmat. Berbasis di Surabaya, Sunan Ampel mengajarkan prinsip Islam yang kuat namun tetap menekankan harmoni dengan budaya setempat. 3. Sunan Bonang Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang dikenal pendekatan dakwahnya melalui seni dan budaya. 4. Sunan Derajat Raden Kasim. Sunan Derajat fokus pada dakwah sosial dengan membantu masyarakat yang kurang mampu. 5. Sunan Kudus Jafar Shadiq. Sunan Kudus menggunakan pendekatan kultural dalam dakwahnya. 6. Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Muria dakwah di daerah pedesaan yang terpencil dan lebih mendekatkan pada pendekatan yang ramah terhadap budaya lokal. 7. Sunan Kalijaga Raden Mas Said. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang paling terkenal dan memiliki pendekatan dakwah yang 8. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berperan besar dalam Islamisasi di Jawa Barat. 9. Sunan Giri Raden Paku. Sunan Giri adalah tokoh internasional yang mendirikan pesantren Giri di Gresik. 3. Proses asimilasi dan islamisasi. 1. Asimilasi budaya dalam islamisasi. Asimilasi budaya adalah salah satu faktor penting dalam proses islamisasi di Indonesia. Alih-alih menyingkirkan atau menentang kebudayaan lokal, para penyebar Islam berusaha menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kebiasaan dan tradisi yang telah lama ada di Nusantara. Berikut beberapa bentuk asimilasi budaya. 1. Tradisi Selamatan. Selamatan adalah acara syukuran atau doa bersama yang sudah ada sejak sebelum Islam datang. Tradisi ini kemungkinan diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, di mana doa dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran disertakan sebagai bentuk syukur kepada Allah. 2. Ziarah kubur. Kebiasaan ziarah atau mengunjungi makam leluhur juga diadaptasi ke dalam Islam. Islam di Nusantara menganggap ziarah sebagai salah satu bentuk penghormatan sekaligus pengingat bagi hidup bahwa kematian akan datang kepada semua manusia. 3. Pertunjukan seni dan sastra. Seni wayang, tembang, dan syair-syair Jawa juga mengalami perubahan dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita dan pesannya. Pertunjukan ini digunakan sebagai media dakwah yang membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang sangat menghargai budaya mereka. 2. Peran Wali Songo dalam proses Islamisasi. Wali Songo adalah 9 tokoh ulama berpengaruh yang memainkan peran utama dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka memiliki pendekatan unik dan penuh bijaksana dalam mengislamkan masyarakat Jawa melalui cara yang harmonis dan sesuai dengan budaya lokal. Berikut adalah para wali Songo beserta peran mereka. 1. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah wali pertama yang tiba di Jawa Barat, Jawa. 2. Sunan Ampel Raden Rahmat. Berbasis di Surabaya, Sunan Ampel mengajarkan prinsip Islam yang kuat namun tetap menekankan harmoni dengan budaya setempat.
3. Sunan Bonang Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang dikenal pendekatan dakwahnya melalui seni dan budaya. 4. Sunan Derajat Raden Kasim. Sunan Derajat fokus pada dakwah sosial dengan membantu masyarakat yang kurang mampu. 5. Sunan Kudus Jafar Shadiq. Sunan Kudus menggunakan pendekatan kultural dalam dakwahnya. 6. Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Muria dakwah di daerah pedesaan yang terpencil dan lebih mendekatkan pada pendekatan yang ramah terhadap budaya lokal. 7. Sunan Kalijaga Raden Mas Said. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang paling terkenal dan memiliki pendekatan dakwah yang 8. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berperan besar dalam islamisasi di Jawa Barat. 9. Sunan Giri Raden Paku. Sunan Giri adalah tokoh intelektual yang mendirikan pesantren Giri di Gresik.